warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakteristik kelembagaan petani BUMP, Koptan dan PT serta aktivitasnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Trianggoro. Kemudian ada Safira Sofia, ada Salsabila Nur Asifa, dan Cindy Ayu Permatasari, serta juga ada Siti Soleha. BUMP dibentuk dari, oleh, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani. BUMP sebagaimana dimaksud berbentuk koperasi atau bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMP berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan pengembangan jiwa kewirausahaan petani, dan paling sedikit bertugas menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha, dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Dasar Hukum BUMP. Pendirian BUMP dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan petani telah dipayungi dengan dasar hukum yang kuat dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dituliskan dalam batang tubuh tentang 1. Bentuk dan status badan usaha. Bentuk dan status hukum badan usaha dapat dilihat ke dalam dua bentuk, yaitu perkumpulan dan persekutuan. Perkumpulan dapat diartikan dengan arti luas dan dapat diartikan dengan arti sempit. Perkumpulan dapat diartikan dengan arti luas, yaitu adanya beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomi atau profit bersepakat dengan mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam anggaran dasar atau reglemen atau statu. Perkumpulan dapat dimintakan menjadi badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM dan didaftarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan persekutuan yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Pasal 16-18 KUHP Perdata. Bentuk persekutuan meliputi firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas. Firma dan persekutuan komanditer statusnya bukan merupakan badan hukum. Yang bisa berstatus badan hukum adalah perseroan terbatas dan koperasi. Badan hukum memiliki karakteristik antara lain memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, dan memiliki pengurus. 2. Kegiatan usaha. Kegiatan usaha meliputi kegiatan untuk meningkatkan laba dengan batasan tidak bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan peraturan perundang-undangan. Dalam sektor pertanian, kegiatan usaha dalam pertanian diatur dalam 10 undang-undang, yaitu A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. C. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. E. Undang-Undang Nomor 41 tentang Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. G. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. H. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. I. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. J. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 3. Badan usaha. Badan usaha meliputi kegiatan usaha, wadah usaha, bentuk badan usaha, dan status hukum. Hukum perusahaan termasuk hukum perserikatan karena dalam badan usaha anggotanya mengikatkan diri berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian bersifat terbuka, sukarela untuk melakukan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma kepatuhan, dan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus-menerus dengan terang-terangan untuk mencapai laba bagi dirinya. Dasar hukum, peraturan, dan perundang-undangan, perkumpulan, dan persekutuan meliputi Kitab tentang Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Hukum Dagang. Sedangkan yang berbadan hukum PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Koperasi diatur dalam UU Nomor 25 1992 tentang koperasi. Badan usaha milik negara atau BUMN diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Badan usaha milik daerah atau BUMP diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Bentuknya bisa persero atau perum. Pasal 27 dan 28 Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapatkan pengakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan menggunakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun secara kekeluargaan. Karena itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum BUMP berdasarkan turunan Undang-Undang Dasar 1945 menurut hukum perusahaan dan perundangan bidang pertanian. Ruang lingkup BUMP. 1. Kriteria umum BUMP. Pertama, luas lahan. Minimal mengusahakan lahan seluas 200 sampai 3.200 hektar. Mengacu skala ekonomi berbasis kawasan perkomoditas. Kemudian, keanggota. Minimal dibentuk dari 2 sampai 3 poktan atau gapoktan, disesuaikan berdasarkan batasan wilayah kerja pemerintahan setingkat kecamatan. Kemudian struktur organisasi. Memiliki ketua, unsur pengawas, manajer, dan kepala unit-unit usaha. Kemudian basis usaha. Kegiatan dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan. Kemudian jejaring usaha. Telah memiliki jejaring usaha mulai dari antar kelompok, antar gapoktan, dan antar wilayah pekerja pemerintahan. Kemitraan telah mempunyai mitra usaha baik pemerintah, BUMN, BUMD, pelaku usaha atau perbankan, dan atau lembaga-lembaga riset dengan berdasarkan batasan kawasan atau wilayah pemerintahan berbasis komoditas. Yang terakhir, legalitas bentuk usaha berbadan hukum. 2. Pembentukan BUMP. Pembentukan BUMP baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya dilakukan melalui transformasi manajemen poktan atau gapoktan agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusaha tani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usaha tani. Transformasi dalam manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial di mana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial yang terdiri dari ketua, sekretaris, 15 bendahara, dan unit-unit usaha, serta dewan pengawas. 3. Pengolahan BUMP. BUMP harusnya dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, empasipatif, dan transparansi, akuntabel, dan sustainable. Dengan mekanisme berdasarkan keanggotaan petani dijalankan secara profesional dan mandiri. Berkenan dengan hal itu, untuk membangun BUMP
diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan berusaha tani dan peluang pasar dari produk, barang dan jasa yang dihasilkan. 4. Strategi penguatan BUMP. Strategi penguatan BUMP dapat dilakukan dengan 1. Penguatan manajemen organisasi melalui pelatihan sebagai dasar tumbuhnya komitmen petani, kelompok tani, dan gapoktan dalam pembentukan BUMP. 2. Penguatan manajemen usaha tani dalam rangka membangun jiwa agribisnis dan kewirausahaan petani melalui pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Strategi penguatan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, penguatan manajemen organisasi. Yang kedua, penguatan manajemen usaha tani. Yang kelima, tahapan kegiatan penguatan BUMP. Pada penguatan kelembagaan petani menjadi BUMP dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan penjaringan. Pada tahapan ini diawali dengan melakukan identifikasi CP atau CL, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, melakukan benah kelompok dan pemetaan, serta identifikasi potensi sumber daya alam. Yang kedua, tahapan penumbuhan. Pada tahapan penumbuhan dilakukan dengan pendekatan pelatihan dan pengawalan pendampingan, pelatihan manajemen organisasi dan manajemen teknis menjadi kebutuhan mutlak bagi sebuah organisasi BUMP yang akan meningkatkan kapasitas usaha taninya. Kemudian yang terakhir, tahapan pelembagaan yang lebih menekankan kepada pembangunan jejaring, kerjasama dan kemitraan sehingga organisasi BUMP menjadi organisasi bisnis berorientasi ekspor. 6. Organisasi pengelola. Secara umum, pengelolaan BUMP dilakukan oleh Dewan Pengawas, pelaksana manajemen yang terdiri dari unsur ketua, bendahara, sekretaris, dan manajer, serta ketua unit usaha. Dewan pengawas anggotanya dipilih dalam musyawarah anggota BUMP. Untuk menjalankan BUMP dipilih pelaksana manajemen atau ketua, bendahara, dan sekretaris atau direksi yang dipilih oleh Dewan Pengawas atau komisaris. 7. Tata hubungan kerja. A. Konsultasi. Konsultasi dilakukan oleh BUMP kepada pemerintah atau pemerintah daerah, dinas teknis lingkup pertanian, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan mengenai dukungan regulasi pemerintah kepada BUMP, pengembangan dan penelitian teknologi, fasilitasi pemerintah kepada BUMP, dukungan pelatihan kepemimpinan, penguatan kapasitas manajerial dan pelatihan wirausaha oleh pemerintah atau pemerintah daerah. B. Koordinasi. Koordinasi dilakukan oleh BUMP kepada swasta atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, bulog, resi gudang, pelaku usaha berkaitan dengan dukungan permodalan atau pembiayaan, dukungan sarana dan prasarana pertanian, layanan pemasaran hasil, dukungan alat dan mesin pertanian, kegiatan penguatan kapasitas atau penyuluhan dan fasilitasi asuransi. Pembinaan, supervisi, monef, dan pelaporan. Pembinaan BUMP, organisasi BUMP yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui gabungan kelompok tani dan berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, serta pengembangan jiwa kewirausahaan petani. Wajib mendapatkan pembinaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pembinaan dari pusat merupakan dilakukan oleh seluruh unit kerja eselon 1 dari Kementerian Pertanian yang dikoordinasi oleh Badan BPPSDMP melalui Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat integrasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Selanjutnya, pembinaan di tingkat daerah dilakukan oleh tim pembina BUMP yang dikoordinir Dinas Lingkungan Pertanian Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan melibatkan pelaku usaha dan lainnya. Supervisi, monitoring, dan evaluasi.
Supervisi adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan di lapangan. Sedangkan monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan sumber daya atau input yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan dalam pelaksanaannya dan menghasilkan output sesuai dengan sasaran atau target yang ditetapkan. Evaluasi merupakan penilaian efektivitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak BUMP. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi secara sistematik dengan mengikuti prosedur tertentu dan diakui keabsahannya. Supervisi, monitoring, dan evaluasi dilakukan oleh tim pembina BUMP di setiap tingkatan administrasi wilayah, pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan BUMP. Tim terdiri unsur lingkup Dinas Pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan Dinas Ketahanan Pangan, koordinator BPP dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan, serta jika memungkinkan dapat melibatkan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, koperasi, bulog, ataupun pihak perbankan yang mempunyai kemampuan dalam mendorong, mengembangkan, memfasilitasi, dan menilai kemajuan dari sebuah BUMP. 3. Pelaporan. Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penyuluh pertanian di tingkat lapangan melalui aplikasi Evaluh yang juga digunakan sebagai laporan kinerja sampai ke tingkat pusat melalui Simluhtan. Sedangkan pelaporan berkala dilakukan melalui BPP kepada pembina, yaitu mulai dari Dinas Teknis Lingkup Pertanian Kabupaten atau Kota sampai kepada Direktorat Jenderal Teknis Lingkup Pertanian di pusat. Mekanisme arus pelaporan dalam rangka pembinaan supervisi dan monef BUMP. Secara rinci, alur pelaporan BUMP sebagai berikut. Yang pertama, penyuluh pertanian melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawalan kepada Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan sesuai dengan format yang telah disediakan. Yang kedua, laporan Balai Penyuluhan Pertanian melaporkan pelaksanaan kepada bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten atau kota pada minggu pertama setiap 3 bulan sekali. Yang ketiga, Kepala Bidang yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten atau kota melaporkan perkembangan BUMP kepada bidang yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi pada minggu pertama setiap 3 bulan sekali. Yang keempat, Kepala Bidang yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi melaporkan perkembangan BUMP kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Pusat Penyuluhan Pertanian pada minggu pertama setiap 3 bulan sekali. Pengaruh kelembagaan BUMP kepada kesejahteraan petani. Yang pertama, perubahan bercocok tanam dari konvensional atau kelaziman dengan metode tradisional ke arah kebutuhan pasar dengan penerapan teknologi. Yang kedua, perubahan sikap yang tidak secara penuh bergantung pada penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, perubahan pola pikir dari orientasi produksi ke agribisnis. Yang keempat, berdirinya lembaga atau organisasi petani yang benar-benar hidup dan digerakkan oleh, untuk, dan dari petani. Baiklah, ini cukup sekian. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.